Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, minta polisi untuk mengusut kasus perampokan Pasutri yang membuat 1 orang tewas di Bekasi, Jawa Barat. Rieke bilang korban dikenal sebagai pegiat anti korupsi dan belum lama ini menyuarakan dugaan korupsi di sebuah platform podcast. Hal ini disampaikan Rieke saat mendatangi rumah duka Ermanto Usman yang merupakan seorang pensiunan PT JICT di Bekasi, Jawa Barat. Rieke meminta polisi melakukan investigasi mendalam karena motif kematian korban yang dinilai janggal jika hanya disebut perampokan biasa. Menurut Rieke, sampai usia pensiunnya, almarhum masih kerap memperjuangkan kasus korupsi pelabuhan. Bahkan sebulan sebelum kematiannya, almarhum sempat menjadi pembicara dalam sebuah platform podcast terkait korupsi di pelabuhan. Kami berharap penyidikan yang dilakukan juga dengan komprehensif begitu, indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. Ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang, kecuali kunci mobil, dompet, dan handphone. Ya, jadi saya kira perlu ada kajian dan investigasi yang lebih luas, lebih tajam dari pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan dalam kasus perampokan pasangan suami istri di Bekasi yang membuat sang suami tewas. Polisi tengah mencari jejak pelaku dengan memeriksa sidik jari pada spray korban, jendela kaca yang pecah, hingga jejak kaki pada dinding rumah. Polisi juga mengumpulkan informasi dari warga untuk mencari petunjuk soal pelaku. Masih dalam penyelidikan, mohon doanya supaya segera terungkap. Pak, ini ada dugaan pembunuhan ini nyambung sama kegiatan Bapak ini di aktivismenya nggak sih? Yang suka bikin podcast dan juga di Serikat Buruh? Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampung. Korban perampokan Ermanto Usman merupakan seorang pensiunan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Keluarga mengenang korban sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi. Pihak keluarga menyerahkan semua proses penyelidikan kepada polisi. Karena sebagaimana diketahui, ini korban almarhum ini kan adalah pegiat anti korupsi. Dia adalah pegiat anti korupsi, namun sepenuhnya tentunya keluarga kami tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah ini perampokan, memang apakah pembunuhan berencana. Ini domainnya polisi, ya kami silakan nanti ditanyakan ke pihak penyidik ya, termasuk hasil otopsinya kami juga nggak dapat, itu semuanya menjadi kewenangan daripada kepolisian. Sebelumnya, Ermanto dan istri menjadi korban perampokan di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Maret lalu. Ermanto ditemukan tewas di atas kasurnya, sementara sang istri kritis karena luka berat akibat penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV. Masih soal kasus kriminal, saudara, polisi menangkap pelaku spesialis curanmor yang kerap meresahkan warga di Bandar Lampung. Polisi menyita BPKB dan STNK sejumlah kendaraan diduga hasil curian. Satu pelaku pencurian sepeda motor ditangkap Rabu dini hari saat tertidur di rumahnya di Lampung Timur. Pelaku sempat terekam kamera CCTV saat beraksi. Kedua pelaku terlihat memantau kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Polisi menyita sejumlah STNK dan BPKB kendaraan dari tangan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri di beberapa wilayah di Bandar Lampung. Pelaku ini melakukan pencurian dengan keberatan dengan melakukan hunting dan juga memantau situasi. Apabila situasi aman, pelaku langsung melakukan pencurian. Untuk motifnya, pelaku memang sengaja menjadikan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.